Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan kalian yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya mungkin ada yang belum kenal, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya bersama rekan saya, Vira. Kita akan uh, mengajarkan kalian tentang apa itu Node.js. Yang sebelumnya kalian sudah belajar Bootstrap. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai Node.js dan uh, untuk sebagai full stack developer, presentasikan apa itu Node.js. Ini apa itu Node.js? Cek di Google, Node.js adalah JavaScript runtime yang dibangun di dalam JavaScript engine yang bernama V8 yang ada di Chrome, atau disingkatnya JavaScript runtime untuk membuat aplikasi. Nah, kenapa disebut asinkronus? Itu karena dia uh, tidak sinkron. Oke, kita lanjut. HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu tuh masuk ke dalam front end atau browser mengenai Node.js atau back end atau dari servernya dalam sebuah aplikasi ataupun browser itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan runtime. Nah, mungkin kalian masih bingung, apa itu runtime? Apa itu runtime? Konteks atau tempat di mana kita menjalankan atau mengeksekusi kode kita. Nah, jadi misalkan kalian menggunakan Google Chrome untuk menjalankan kode kalian, nah itu Google Chrome sebagai runtime-nya atau tempatnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh coding. Nah, di sini ada di dalam web tersebut. Nah, kenapa JavaScript itu bisa berjalan? Karena di dalamnya ada engine V8. Nah, engine V8 ini punyanya Chrome. Jika ada untuk misalkan browser-browser lain, nah itu engine-nya berbeda dan ada pembahasannya tersendiri tentang engine-engine. Untuk sekarang kita fokus ke dalam engine V8 untuk JavaScript. Nah, kenapa kita harus mempelajari Node atau di browser? Jadi di dalam mesin V8 itu dia mengkomplikasi JavaScript ke dalam kode mesin. Nah, jadi di dalam browser kalian kenapa JavaScript itu bisa berjalan? Karena di dalam browser itu ada engine V8-nya. Maka dari itu JavaScript kalian bisa berjalan. Nah, jika kalian menutup browser itu, maka JavaScript kalian akan tidak berjalan dan tidak bisa dilaksanakan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan JavaScript di luar browser? Nah, itu adalah fungsi Node.js. Kita akan next terlebih dahulu. Di sini ada kegunaan JavaScript di dalam browser, yaitu yang pertama kita bisa memanipulasi DOM. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah belajar. Lalu menambahkan benar, kayak misalkan kalian ngeklik atau kalian melakukan interaksi atau saat mouse kalian digeser ke
aktivitas lalu melakukan HTTP request. Nah, tapi kelemahan dari JavaScript di dalam browser, yang seperti tadi saya bilang, dia hanya bisa dibuka di dalam browser saja. Nah, jika keluar, ya udah gitu. Dia JavaScript-nya akan keluar, tidak bisa digunakan kembali. Nah, jadi ini V8 ini udah overpower, JavaScript udah overpower. Cuma kelemahannya kalau tidak dibuka di dalam browser, tidak bisa seperti itu. Nah, bagaimana cara bisa dibuka di luar browser? Nah, di sini ada orang luar negeri namanya dia Ryan. Nah, dia itu menciptakan Node.js di mana JavaScript dan engine V8 itu bisa dilakukan di luar browser. Jadi dia bisa diinstal di dalam Windows, Linux ataupun macOS seperti itu. Nah, jadi dengan adanya Node.js, aplikasi atau JavaScript bisa berjalan di dalam langsung di dalam Windows, tidak perlu masuk ke dalam browser. Nah, di sini ada masukan Node.js, dia memasukkan JavaScript dan kode mesin ke dalam Node.js yang di dalamnya ada V8 engine. Nah, Node.js ini sendiri ditulis di dalam C++. Nah, Node.js itu engine V8 yang punyanya Google Chrome karena dia bisa yang pertama membaca dan menulis file di komputer kalian, lalu menghubungkan ke database. Jadi kalian bisa mengakses database menggunakan Node.js. Lalu bertindak sebagai server untuk konten. Jadi kalian apabila melakukan searching di browser atau membuka sebuah website, nah itu pasti ada servernya dan salah satunya itu Node.js sebagai server seperti itu. Lalu kegunaan dari Node.js tersendiri itu yang pertama dia bisa mengakses memori, kedua bisa mengakses input atau output request ke network. Nah, jadi kalian ini bisa melakukan input langsung ke database ataupun melakukan pengambilan data dari database seperti itu. Lalu yang ketiga bisa mengakses file system, yang keempat bisa mengakses network. Nah, jadi bisa mengakses dari HTTP atau penggunaan dari yang lain. Oke, dan lain-lain dari kegunaan Node.js itu sendiri. Peran Node.js. Nah, jadi peran Node.js tersendiri dia adalah menghubungkan dari browser. Jadi saat kalian mengklik website atau browser akan mengirim data ke Node.js dan Node.js akan memberikan tampilan apakah itu HTML, JavaScript ke dalam browsernya tersebut. Lalu di sini ada karakteristik dari Node.js. Yang pertama dia asynchronous. Yang kedua non-blocking. Nah, jadi apa itu blocking? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga dia ini berjalan sendiri, cuman sangat tinggi itu. Lalu yang keempat platform. Jadi membuat misalkan kalian buat di Windows nih, kalian bisa menggunakan Node.js ke Mac atau ke Linux, tidak perlu mengubah codingan lagi seperti itu. Lalu dia open source dengan MIT license. Lalu dia juga punya NPM atau Node Package Module. Nah, ini Node Package Module sangat dibutuhkan oleh programmer zaman sekarang karena NPM ini banyak ekstensi yang dipakai untuk membuat website kalian lebih interaktif dan lebih bagus seperti itu. Lanjut, nah di sini ada fitur utama dari Node.js. Yang pertama itu file system. Nah, jadi dia mengatur sistem file yang ada di komputer atau laptop kalian. Yang kedua itu buffer. Nah, buffer ini jika kalian melakukan streaming atau kalian ingin download, nah itu masuk ke buffer dan menggunakan
di pasti di yang kelima ada konsol, yang keenam ada kripto. Jadi di kripto bisa membuat kripto mungkin jika di http node.js.org-nya. Oke, mungkin nanti juga cocok untuk siapa. Yang pertama, Node.js ini cocok untuk kalian yang membuat website Dynamic Single Page Application atau SPA. Atau di dalam satu page aplikasi atau satu halaman aplikasi, kalian bisa melakukan berbagai macam tampilan yang dinamis atau yang bisa berubah-ubah gitu. Lalu ada real time aplikasi. Jadi itu mencakup chat, multiplayer, atau kalian misalkan ingin membuat game gitu. Nah, ini Node.js cocok untuk kalian karena dia menggunakan real time. Jadi data yang dikirimkan dari Node.js itu real time gitu. Lalu dia juga bisa membuat API. Jadi untuk apabila kalian ingin mengambil data, itu bisa mengambil dari API-nya Node.js. Lalu kalian bisa membuat streaming aplikasi dari Node.js. Lalu apabila kalian ingin membuat microservice gitu, jadi dalam suatu browser atau suatu aplikasi itu ada aplikasi-aplikasi kecil lain, nah itu cocok kalian menggunakan Node.js untuk pembuatan aplikasinya. Lalu ada command line tool. Nah, selanjutnya nih ada merge, min, atau moven. Nah, maksudnya merge, min, atau moven itu apa? Nah, merge itu M-nya itu MongoDB, I-nya itu engine, R-nya itu React, dan N-nya itu uh, Node.js seperti itu. Nah, kalau Mean itu A-nya Angular, kalau Maven itu V-nya Vue. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi apa saja sih yang perlu kalian pelajari sebelum masuk ke Node.js? Yang pertama itu JavaScript dasar, yang kemarin sudah dijelaskan, dan JavaScript lanjutan. Nah, jadi kenapa kita menggunakan Node.js? Yang pertama itu kita tidak perlu mempelajari bahasa tambahan untuk server. Jadi kalian tidak perlu belajar bahasa lain untuk server, kalian cukup belajar bahasa JavaScript saja. Nah, selanjutnya yaitu dapat berbagi kode antara front end dan back end. Yang ketiga, Node.js memiliki komunitas besar di belakangnya. Jadi untuk komunitas di Node.js ini udah gede banget gitu. Jadi kalau kalian misalkan ada masalah, itu kalian bisa bertanya di komunitasnya. Yang terakhir yaitu sejumlah besar paket dan alat pihak ketiga untuk membantu. Jadi yang tadi saya bilang di Node.js itu ada npm. Nah, npm ini paketnya dari Node.js. Jadi dia banyak hal yang akan membantu untuk menjalankan website kalian biar lebih overpower seperti itu. Oke, di sini kita skip. Nah, oke. Mungkin untuk teman-teman untuk permulaan kita coba untuk mendownload
kalian bisa buka link tersebut. Nah, nanti kalian akan diberikan suatu pilihan. Kalau misalkan kalian menggunakan Windows, nanti dia akan otomatis nih download for Windows X64, atau kalian menggunakan MacBook atau Linux, nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Di sini kalian download aja yang recommended for most user. Kalian download yang terbaru. Oke, setelah kalian download, oke, di sini saya memberikan kalian waktu mungkin selama 5 menit. Di sini saya sambil download juga. Di sini filenya 27 MB. Lalu kalian chat di kolom chat kalau kalian sudah berhasil mendownload Node.js. Ada Yasir yang sudah mendownload. Bagaimana yang lain? Apakah sudah selesai mendownload? Oke, di sini saya sebagai patokan untuk downloadan saya. Jika sudah selesai, kita akan lanjut untuk ke tahap penginstalan Node.js-nya ya. Oke, mungkin sambil menunggu kalian mendownload, apakah ada pertanyaan seputar penjelasan saya tadi tentang Node.js? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk chat atau langsung off mic saja. Oke, di sini ada pertanyaan dari Yasir. Dia menanyakan yang penjelasan asinkronus. Oke. Nah, jadi apa itu asinkronus? Jadi asinkronus itu yang artinya interaksi tanpa percakapan waktu nyata, atau bisa dibilang bedanya sinkronus sama asinkronus. Jadi kalau sinkronus itu dia harus berjalan secara bertahap. Jadi kalian harus menyelesaikan satu tahapan dulu baru bisa lanjut ke tahapan berikutnya seperti itu. Jadi harus secara bertahap kalau sinkronus. Nah, kalau asinkronus itu dia
massal. Jadi tidak perlu bertahap. Jadi jelas tentang asinkronus. Selesai mendownload, kalian langsung buka aja setup untuk Node.js-nya, lalu kalian pilih next. Nah, setelah itu kalian langsung pilih next lagi aja. Nah, lalu jika sudah selesai penginstalan, maka dia akan tampil seperti ini. Untuk mengecek apakah dia sudah terdownload atau belum, kalian bisa buka CMD atau Windows R, terus kalian ke CMD, lalu kalian ketikkan .minv. Kan versi 14.0 kalian itu menggunakan versi download Node.js, karena untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mencoba praktik menggunakan Node.js. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah semua untuk mendownload Node.js-nya? Untuk sudah diinstal di dalam komputer kalian dan sudah kalian cek di CMD dan Node.js kalian sudah tertera versinya seperti ini. Iya, untuk yang versi 16.16 itu oke, bagaimana yang lain? Apakah sudah? Ya, mungkin sambil menunggu ya, saya jelasin yang asinkronus tadi. Jadi contoh nih, di sini ada meja. Oke, untuk kita dua CMD. Nah, untuk anggapan asinkronus dan asinkronus, kita coba sebagai pelayanan. Contoh di sini ada dua meja. Nah, kalau sinkronus, misalkan di sini contoh ini adalah pelayan. Kalau sinkronus itu dia akan mengecek untuk ke meja pertama terlebih dahulu, lalu dia menanyakan ingin pesan apa, misalkan
dia pesan nasi goreng. Lalu pelayan itu akan ke restorannya atau ke dapur untuk memberikan pesanan dari customer ke chefnya. Nah, lalu dia menunggu sampai pesanan itu dibuat, lalu kelar, lalu ke meja satu, memberikan pesanannya tersebut, lalu dia lanjut ke meja dua. Nah, itu bayangan dari sinkronus. Nah, kalau asinkronus, dari pelayan yang pertama, dia pelayan, dia bisa ke meja satu, lalu dia menanyakan pesanannya, lalu dia kembali ke dapur, memberikan dari pesanan yang pertama. Contoh, dia meja satu memesan nasi goreng, seperti itu. Nanti pesanan dibuat, lalu pelayan bisa langsung lanjut ke meja 2, menanyakan pesanannya, lalu ke dapur. Contoh meja 2 memesan es teh manis, seperti itu. Nah, lalu si pelayan kembali ke chef atau ke dapur untuk memberikan pesanan dari meja 2. Nah, karena kan untuk meja 2 ini bisa lebih cepat kelar gitu, karena cuma memesan es teh manis. Jadi pelayan bisa langsung memberikan pesanan ke meja 2 terlebih dahulu, baru dia memberikan nasi goreng dari ke meja 1. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau asinkronus dia bisa berjalan secara serentak atau berganti-gantian. Kalau sinkronus dia harus berjalan secara bertahap. Harus menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut aja ke prakteknya. Untuk contoh proyek awal, kalian bisa membuat seperti ini. Sini saya akan lebih besar. Oke, jadi kalian silakan buka kode kalian atau Visual Studio Code atau kalian menggunakan Notepad. Silakan kalian buka untuk kode editor kalian. Oke, untuk percobaan pertama kita coba bikin hal simple seperti ini. Oke, mungkin yang lebih simpel terlebih dahulu. Nah, kalian coba ketikkan cons nama sama dengan nama kalian. Contoh di sini saya Raihan. Lalu kalian console.log nama. Jadi fungsinya ini untuk memunculkan nama kalian. Di sini untuk caranya kalian bisa buka terminal kalian atau CMD kalian, lalu kalian masuk ke dalam foldernya. Di sini karena saya menggunakan langsung dari Visual Studio Code-nya, kalian tinggal mencet Ctrl lalu backtick, itu akan langsung muncul terminal seperti ini. Lalu kalian bisa langsung ketikkan node lalu nama filenya. Di sini karena saya menuliskan nama filenya itu test, jadi saya menuliskan not test. Nah, di sini akan tampil dari konsolognya yaitu Raihan. Di sini konsolog nama, dia akan mengambil nama Raihan. Kalau misalkan saya ganti jadi konsolog
mesin raihan 1, 2, 3, nanti saat saya melakukan notes, dia akan memunculkan raihan 1, 2, 3. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke penggunaan yang lain. Contoh di sini saya membuat sebuah fungsi bernama cons perkenalan. Dia membutuhkan name, lalu dia memakai callback, dia memanggil name, lalu tampilkan dengan selamat datang, $name. Nah, jadi apabila kalian ingin memanggil data name atau data yang ada di parameter, lalu kurung kurawal. Nah, jika kalian menggunakan backtick. Nah, backtick ini berfungsi untuk berfungsi agar kalian bisa menuliskan tulisan lain di dalam konsol. Ini isinya selamat datang, $name. Nah, kons perkenalan ini harus dipanggil lagi karena dia kan membutuhkan name. Nah, di sini saya panggil perkenalan dalam kurung name. Nah, raihan di sini akan menjadi name di parameter perkenalan. Jadi saat saya melakukan tes, nah dia akan memunculkan selamat datang raihan seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ubah di sini menjadi raihan 1, 2, 3, maka di notes akan menjadi selamat datang raihan 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke global. Nah, jadi di Node.js tersendiri ada beberapa default untuk ketikan atau kode default seperti itu. Contoh, saya membuka website. Nah, di sini website teman coding. Saya inspect. Di sini ada konsol. Konsol, kalau saya ketik window, dia akan memunculkan window-nya. Dia ada alert, bootstrap, dan lain-lain. Oke. Nah, ini ada beberapa global, contohnya di sini ada window dan lain-lain seperti itu. Oke, di sini saya mencoba atau kalian juga bisa mencoba. Mungkin kalau kalian ada yang tertinggal saat praktek, kalian bisa mengulang di video YouTube yang nanti linknya akan di-share nanti setelah pertemuan kali ini selesai. Oke, di sini saya melakukan set timeout. Di sini saya callback. Saya munculkan console log in the timeout. Dia akan clear interval. Kita coba seperti ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada const integer set interval. Saya melakukan callback, lalu console log. Nah, dia ada 1000 dan 3000. Nah, maksudnya 1000 dan 3000 itu apa? Nah, 1000 itu dia maksudnya itu adalah 1 detik. 3000 itu 3 detik. Jadi di Node.js atau di JavaScript detik itu dikali dengan 1000 seperti itu. Oke, contoh di sini jika saya melakukan node karena ini untuk filenya namanya adalah global, saya melakukan tes not global. Nah, not global di sini karena saya ada console log global, nah global ini juga termasuk ke dalam global nodes yang tadi saya tunjukkan, salah satunya itu window. Nah, jadi contohnya seperti ini, in the interval dia akan keluar setiap 1 detik. Lalu in the timeout dia akan keluar setelah 3 detik. Seperti itu. Jadi di sini saya akan pause dan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara berhentinya? Kita melakukan clear interval dalam kurung integer. Jadi dia akan berhenti setelah mengeluarkan
in the timeout, nah dia langsung berhenti. Kalau kita tidak menggunakan clear interval, nah dia akan terus berjalan, sampai nggak berhenti lah, gitu. Jadi untuk memberhentikannya kalian bisa mengklik Ctrl C. Jadi untuk berhenti kalian klik Ctrl C, nanti dia akan otomatis berhenti. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam modus. Nah, jadi ini digunain banget untuk back-end developer. Ada modus, di sini saya contohnya ada modus dan people. Jadi people ini berisikan sebuah data-data. Jadi kalian contoh kalian punya data di people.js atau misalkan kalian ingin namanya restoran.js gitu, nanti isinya nama-nama restoran gitu, nggak apa-apa, terserah kalian, sekreatif kalian. Contoh di sini saya namain people gitu atau orang-orang. Di sini saya udah jabarkan. People dia isinya array, ada Isan, Zaki, Andi, Azim, Deva, Raihan gitu. Lalu ada umur-umurnya juga 20, 25, 12, 23, 24, 22 gitu. Nah, bagaimana caranya agar dia masuk atau bisa diekspor ke dalam hal yang lain, ini berfungsi untuk mengekspor data yang ada di dalam file tersebut. Di sini saya ekspor people sebagai people atau edge. Nah, jadi untuk JavaScript terbaru kalian tidak perlu menuliskan ulang seperti ini. Jadi kalian bisa langsung people aja, nanti datanya akan tampil seperti itu. Atau misalkan kalian namanya di sini beda, misalkan kalian di sini menamai keluarga. Ini keluarga, nah, tapi kalian nama yang ingin kalian keluarkan saat diambil di file lain itu people. Nah, kalian bisa melakukan seperti ini. Nah, cara mengambil file people ini bagaimana? Nah, caranya kita ke file modul, atau kalian bisa buat file modul. Di sini saya terjemahkan. Di sini saya coba untuk fonts data. Dia require, artinya dia mengambil data dari dot slash people. Nah, kenapa depannya harus dot? Depannya dot ini untuk mengambil data yang sejajar dengan file tersebut. Karena kan people sejajar sama modul. Di sini kalian bisa coba lihat modul sejajar dengan people. Makanya untuk mengambil data atau file people kita gunakan dot slash people. Kalau misalkan dia ada di dalam docs, kalian bisa langsung aja slash docs. Saya biasanya menggunakan titik, lalu depannya menggunakan titik slash seperti itu. Oke, di sini saya coba konsol data, saya not. Oke, di sini saya pilih terlebih dahulu. Saya coba untuk not modus. Jadi data yang akan ditampilkan adalah semuanya. Di sini ada people, ada edge, yaitu data yang sudah diekspor dari file people.js. Kita akan tampil semuanya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan masanya aja begitu? Kalian bisa masukin kurung perawat seperti ini, lalu kalian tuliskan di sini karena saya mau ekspor, saya namain people dan edge. Di sini kalian juga harus namanya itu harus sama antara yang di dalam kurung perawal dengan modul ekspor yang ada di file yang kalian ingin ambil datanya. Nanti di sini people sama edge. Kalian ingin mengambil data people-nya aja atau orangnya aja, kalian bisa langsung console log people. Nah, di sini yang akan muncul akan nama orang-orangnya saja. Atau misalkan kalian ingin mengambil data umurnya saja, console age, nanti yang muncul akan nama-nama
akan data dari umur orang-orang tersebut. Dan misalkan ini memunculkan dua-duanya, people, age. Coba, nah ini akan muncul langsung dua data, yaitu data people dan age. Jadi seperti itu. Untuk pengambilan data file dari modul lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita mengget data atau mengambil data dari file lain, lalu mengedit data tersebut, menambahkan data tersebut, atau membuat directory atau folder di dalam folder kalian, lalu deleting file. Kita akan mulai pertama-tama dari membaca file terlebih dahulu atau mengget file. Baca. Nah, di sini menggunakan const fs require fs. Nah, fs ini sudah bawaan dari Node.js, teman-teman. Nah, jadi dia itu membaca file system yang tadi saya bilang di penjelasan yang awal-awal, file system di fs ini. Di fs dia read file dengan nama di filenya itu ada di docs, lalu namanya test.txt. Kalian coba aja buat folder baru, atau kalian coba buat file baru di dalam folder yang kalian sudah buat. Di sini saya contohkan untuk saya membuat doc test.txt, dan di sini saya melakukan callback error sama data. Jadi jika error, dia akan memunculkan error. Nah, kalau berhasil dia akan untuk menjalankannya ada files. Oke. Nah, di sini akan terbaca hello world. Kenapa hello world? Karena di dalam folder test.txt di sini dia berisikan hello world. Gitu. Oke. Nah, ini kan ada data toString. Kenapa pakai toString, Kak? Nah, kita coba nih. Kalau misalkan nggak pakai toString. Kalau misalkan nggak pakai toString, nah datanya akan muncul buffer seperti ini. Jadi bagaimana cara datanya agar agar berubah, agar tidak buffer? Kalian menggunakan toString agar data tersebut berubah menjadi string atau angka. Saya coba mode files, maka tampil hello world. Oke, mungkin itu untuk bagaimana cara membaca file. Kita lanjut untuk mencoba mengedit file tersebut. Nah, di sini saya panggil fs dari file sistemnya, saya melakukan write file atau to file di docs, lalu nama file yang ingin saya ubah yaitu test.txt. Saya ubah contoh hello world jadi hello Raihan. Di sini saya melakukan callback, yaitu apabila jika sudah selesai, munculkan console log file was written. Jadi sini saya coba untuk mode file. Nah, di sini file sudah berhasil ditulis kembali. Lalu saat saya buka test.txt, nah, di sini filenya sudah berubah menjadi hello Raihan. Sekarang saya berubah dulu semuanya. Apa kabar? Lalu saya coba mode files, berhasil. Nanti data di file tersebut akan berubah isinya. Jadi kalau apa kabar? Itu. Lalu bagaimana, Kak? Kalau misalkan atau bagaimana, Mas? Kalau misalkan filenya itu kita nggak ada filenya. Contoh di sini saya coba ke T1, kan di sini T1 nggak ada. Di T1 nggak ada. Kita coba aja. Kan ada files. Ini masih berhasil. Jadi datanya tidak akan keluar. Oke, di sini kita belum selesai.
ada files. Nah, jadi kalau misalkan kalian belum punya filesnya, nanti Node.js akan otomatis membuat file tersebut. Di sini karena file test1.txt itu belum ada, akan otomatis Node.js membuat file test.1.txt. Makanya nanti akan terlihat seperti ini. Yang penting itu untuk writing files atau mengubah atau menambahkan data di dalam file. Lalu kita coba untuk membuat directory atau membuat folder dengan Node.js. Ini saya coba melakukan fs, saya panggil file sistemnya, make dir artinya mkdir itu artinya make directory atau buatlah folder, pengen buat folder .asset, lalu saya callback error, jadi misalkan error, dia akan munculkan errornya itu kenapa. Nah, di sini jika berhasil di folder create. Oke, di sini saya coba naruh files. Oke, saya coba terlebih dahulu. Files. Nah, di sini folder created. Nah, di sini otomatis pertama nih aset, data aset. Nah, bagaimana nih kalau misalkan foldernya udah ada? Nah, dia akan menampilkan error kalau folder itu tuh udah ada. Nah, bagaimana cara menindaklanjutinya agar tidak terjadi error seperti ini atau tidak terjadi double folder? Kalian bisa mengeceknya dengan if. Di sini saya cek if folder system. Di sini tanda seru itu maksudnya kalau nggak ada, gitu. If nggak ada fs system, nah, di sini untuk mengeceknya kalian menggunakan existing. Jadi existing itu akan otomatis mengecek apakah sudah ada atau belum folder atau file yang dimaksud. Di sini jika belum ada file set, dia akan terbuat. Jika tidak ada, maka sudah. Sekarang kalau saya melakukan ada files, nah dia tidak akan keluar apa-apa. Gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana cara mendelete atau remove folder yang sudah dibuat. Di sini karena saya sudah melakukan if, nah saya lakukan else-nya. Jadi jika nggak ada dia akan ngebuat, kalau nggak ada dia akan menghapus datanya. Di sini saya sambil file sistemnya lagi, lalu rmdir yaitu remove directory atau remove folder. Saya ingin remove folder assets. Nah, jika error sama seperti tadi, jika berhasil folder akan memunculkan folder delete. Saya coba ada files. Ini folder delete, lalu asetnya akan otomatis hilang. Pas saya mengetikkan ada files lagi, dia foldernya akan terbuat, lalu akan otomatis bertambah. Gitu. Yaitu untuk membuat directory dan menghapus directory atau membuat dan menghapus folder. Nah, rmdir ini juga bisa menghapus folder-folder yang misalkan kalian tidak dibutuhkan di dalam codingan kalian. Oke, tadi kan kita belajar bagaimana menghapus folder. Sekarang kita coba yaitu menghapus data dari filenya. Jadi bukan folder, sekarang kita menghapus file. Nah, yang pertama saya cek terlebih dahulu apakah di folder system itu sudah ada folder bernama delete ini atau enggak. Jadi kalau misalkan ada, dia akan dihapus. Kalau enggak ada, dia akan lanjut. Lalu saya panggil lagi file system unlink. Unlink ini bermaksud yaitu menghapus data. Hapus data yang ada di folder docs namanya delete me.txt. Di sini saya callback lagi error. Jadi jika error dia akan menunjukkan error. Jika berhasil akan memunculkan file delete. Nah, di sini karena filenya nggak ada, dia tidak akan terbaca ke dalam sini. Jadi kalau misalkan saya tambahkan folder baru, namanya delete,
me.txt sudah saya jalankan, dia akan berjalan file di lab. Itu berarti filenya sudah berhasil dihapus. Jadi itu ya teman-teman untuk bagaimana cara kalian merubah data, membaca data, lalu membuat directory, menghapus directory atau folder, dan menghapus file dengan Node.js. Kita akan lanjut ke aliran dan buffer atau stream. Streams, penjelasan singkat yaitu streams adalah objek yang memungkinkan kalian membaca data dari sumber atau menulis data ke tujuan secara berkelanjutan. Atau buffer itu digunakan untuk storing data raw atau data asli. Jadi itu perbedaan dari streams dan buffer. Oke, kita coba gambarkan di sini sebagai aliran. Nah, di sini ada mulai gunakan data sebelum selesai membuat. Nah, contoh di sini jika tidak menggunakan stream, contohnya di sini ada baskom, ada kolam. Nah, kalau nggak menggunakan stream nih, atau misalkan anggapannya ini kayak download lah. Jadi kan dia harus ngisi dulu sampai penuh, download sampai full, baru masukin ke kolam atau baru masukin ke file kalian seperti itu. Atau kalian ingin streaming. Nah, streaming ini seperti air gitu, mengalir dari baskom ke dalam kolam. Jadi akan sedikit-sedikit, contohnya seperti ini nih, data dari server melalui buffer, dia akan streaming langsung ke dalam browser kalian. Jadi misalkan kalian streaming YouTube atau Netflix, Disney Hotstar Plus gitu, itu menggunakan konsep streaming yang ada di Node.js. Di sini saya coba implementasinya. Kita coba melakukan streaming file. Di sini saya sudah menyediakan satu contoh test file. Di sini isinya Word hello semua. Ini saya coba folder stream. Di sini saya buat lagi count fs. Saya ingin panggil fs. Di sini untuk read stream. Saya panggil folder system untuk membuat atau membaca streamnya yang ada di folder docs di file test3.txt. Di sini ada encoding UTF-8 itu untuk data tipe data dari teksnya. Lalu read stream saya panggil kembali read stream .on data, dia akan mengambil chunks. Nah, jadi fungsi chunks ini saya ingin mengecek untuk break filenya. Di sini saya akan coba untuk console baca. Di sini saya untuk chunks-nya. Fungsi toString yaitu untuk menerjemahkan dari buffer sendiri ke dalam teks. Jika saya coba not string, maka data yang ada kontaktil ada warnilo itu. Jadi data yang ada di dalam tadi bisa diterjemahkan ke dalam di sini ada new chunk. New chunk berarti datanya yaitu ini kan menggunakan konsep streaming ya teman-teman. Jadi dia load sedikit agar bisa langsung memunculkan tampilannya. Kalau misalkan tadi itu kan ada bagian merah dan putih. Nah, putih itu dia sebagai data yang udah terambil seperti itu. Lalu di sini akan mulai new chunk baru. Di sini saya coba write string-nya. Jadi saya coba merubah data dari test3.txt
Saya coba mengubah write stream, saya menggunakan create write stream. Nah, ini sudah dari bawah Node.js-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di dokumentasinya. Ini dia. Saya akan coba membuat create write stream. Di sini write stream. Saya coba write untuk saya singkat. Ini misalkan kita melakukan ada stream. Nah, makanya di sini tes 3 akan hilang. Coba saya buatkan lagi. Jadi di sini saya ada kesalahan, di sini harusnya menggunakan string. Di sini ada salah. Nah, seharusnya nanti yang tampil itu dia akan otomatis buat new line baru namanya new chunk seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini kan mungkin datanya terlalu banyak ya, kalian harus writing satu-satu. Nah, biar lebih singkat, ini ada caranya teman-teman. Biar lebih singkat, kalian nggak harus nulis writing lagi, kalian bisa langsung melakukan piping atau pipe data. Di sini writing pipe untuk berbagi di writing. Stream. Nah, di sini sepertinya karena komputer saya agak lag, jadinya datanya tidak tampil. Jadi seharusnya di sini datanya akan otomatis terbaca ulang di website. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya teman-teman untuk konsep streaming. Nah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar. Nah, tadi kan sudah belajar gitu klien. Nah, dan klien itu kita hanya membuatnya di localhost kalian. Nah, itu juga belum masuk ke dalam localhost. Kalian masih melakukannya secara on time gitu, belum secara langsung ada perubahan lalu datanya otomatis muncul, itu belum. Nah, bagaimana caranya bisa agak seperti itu? Jadi kalian ubah datanya akan langsung berubah. Kalian menggunakan client and server. Jadi apa sih client dan server? Nah, client itu browser yang akan kalian buka. Contoh saya buka temancoding.com gitu. Nah, servernya itu Node.js. Jadi saat kalian mengklik temancoding.com atau saya mengklik temancoding.com, dia akan mengirim data ke Node.js, dan Node.js akan membalikan datanya ke browser seperti itu. Nah, data dari Node.js ini bisa berupa file atau misalkan teks HTML, CSS, atau misalkan foto, video, itu bisa bermacam-macam yang dikirimkan dari Node.js. Ya, lalu di sini ada alamat IP dan domain. Nah, jadi agar bisa masuk ke dalam server, kita perlu alamat IP. Contoh di sini untuk alamat IP 192.168.1 ini adalah gateway awal. Lalu hostnya atau misalkan host itu bayangkan dari servernya atau temancoding.com. Nah, itu dia menggunakan host dari IP 256.58.216.14. Lalu kalian itu ada di IP 172.16.24.1. Nah, itu datanya akan diambil dari host, akan masuk ke gateway, lalu akan masuk ke IP kalian. Kurang lebih seperti itu. Mungkin biar lebih jelasnya seperti ini. Alamat IP, kalian mengklik atau mencari misalkan temancoding.com begitu. Nah, dia akan cari alamat IP yang terkait dengan domain.
Jadi karena domainnya teman-teman.com, dia IP-nya 216.58.216.164. Nah, dia akan mengambil ke sini. Nah, dari hostnya atau dari hostnya teman-teman.com, dia mengirimkan file HTML. Makanya di sini tampilannya akan seperti ini yang dikirimkan dari Node.js. Gitu. Oke, dan komunikasinya itu menggunakan apa? Yaitu menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Mungkin kalau kalian buka browser, di bagian atas ada tulisan HTTP atau HTTPS. Gitu. Nah, itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh internet untuk mengambil data yang ada di server atau dari hostnya. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita membuat server, apakah dari teman-teman ada pertanyaan seputar klien dan server atau materi-materi sebelumnya yang mencakup pembuatan file di web folder, mobile folder, dan lain-lain? Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut untuk membuat server kalian menjadi aktif atau dari codingan kalian bisa dibuat secara real time. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Jika sudah cukup, kita akan coba mempraktek membuat server. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akan coba lanjut untuk membuat server. Nah, karena server itu kita menggunakan HTTP, nah Node.js juga sudah menyediakan untuk HTTP-nya tersendiri. Di sini saya ambil untuk cons HTTP require, saya mengambil data HTTP-nya, lalu saya terjemahkan untuk server sebagai http.create server. Untuk membuat server, di sini saya request dan respon. Untuk request dan respon sendiri akan dilanjutkan oleh Kafira nanti. Lalu di sini saya konsol log. Jika ada yang menghit endpoint tersebut, dia akan menampilkan konsol log request map. Lalu servernya di sini saya panggil kembali. Lalu saya coba di sini terjemahkan. Di sini ada untuk portnya, yaitu port 3000. Saya panggil di localhost, dia sebagai localhost. Nah, di sini jika sudah berhasil, saya ingin dia memunculkan listening for request on port 3000. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, kita akan coba masuk ke materi apa itu localhost dan apa itu nomor port atau port. Nah, localhost itu seperti nama domain di web. Contohkan temancoding.com. Nah, itu sama aja kayak localhost. Nah, lalu localhost itu IP localhost, IP default localhost adalah 127.0.0.1. Nah, dia akan masuk ke komputer kalian sendiri. Gitu. Itu untuk penjelasan dari localhost. Jadi dia seperti nama domain di web. Nah, dia itu punya IP 127.0.1. Nah, dia akan terinput ke komputer kalian. Lalu apa itu port? Jadi port ini tuh kayak pintu di komputer. Jadi misalkan kalian punya Skype, punya Discord, atau game online, Epic Games, Steam, kayak gitu, atau email, kayak gitu. Itu tuh punya portnya tersendiri atau punya pintunya sendiri untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, untuk localhost tersendiri, untuk defaultnya, jadi biasanya untuk default localhost itu adalah 3000.
Jadi di sini ada localhost 3000, jadi servernya itu adalah server 3000 dengan port 3000. Jadi apabila kalian salah port itu tidak akan terbuka. Oke, kita lanjut ke codingan. Kita coba tampilkan untuk servernya. Kita cek di sini not server. Nah, dia akan listening for request on port 3000. Oke, sekarang saya coba buka di sini localhost 3000. Dia akan loading terus. Kenapa dia loading terus? Nah, karena ini tuh dari codingan yang saya buat, dia tidak menampilkan apapun. Dia hanya melakukan console log request met. Nah, makanya saat saya buka localhost 3000, dia akan tampil nih request met. Request dibuat seperti itu. Misalkan di localhost 2005. Nah, dia tidak akan terbuka. Nah, di sini request tidak akan terbuat. Gitu. Nah, di sini akan langsung masuk ke decide cannot be reached. Nah, kalau kalian buka localhost 3000, dia akan selalu loading gitu. Karena tidak ada respon yang diberikan atau request yang diterima. Oke, saya buka lagi localhost 3000. Saya coba pilih dulu servernya. Listening for request on port 3000. Kita buka localhost 3000. Nah, di sini dia akan request net seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasan tentang server atau client dan server, alamat, IP dan port. Mungkin seputar hal tersebut dari kalian, apakah ada pertanyaan tentang pembuatan server? Nah, untuk server ini kita masih berlanjut ya teman-teman, ke dalam respons. Jadi bagaimana caranya jika kalian membuka localhost 3000, itu yang tampil adalah file codingan yang kalian inginkan. Itu bagaimana caranya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Fira. Mungkin untuk saya sampai pembelajaran kali ini sudah selesai. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan untuk seputar materi yang tadi sudah saya berikan? Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Untuk Mbak Fira atau Kak Fira bisa dilanjutkan untuk pembahasan request dan respons. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan memasuki materi baru yaitu request dan sebelumnya saya ingin share screen ya teman-teman. Apa itu request? Request adalah sebuah aktivitas di mana klien minta kepada ini contohnya seperti yang telah dicontohin sebelumnya kayak Mas Raihan. Kita di sini membuat server terlebih dahulu, lalu kita tambahin function request dan respon, lalu kita console log request baru dari klien. Mungkin biar lebih gampang dipraktekkan.
Di sini karena saya buat file baru, saya panggil dulu cons HTTP-nya. Teman-teman semua bisa pakai file yang sebelumnya dari proyeknya Mas Raihan. Maaf teman-teman, salah share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Kalau udah, kita buat servernya terlebih dulu. HTTP create server. Kita panggil function request dan respon. Kita kasih arrow function, lalu kita console log. Kita ketik request baru dari klien. Kita tambahin lagi console log, hostnya kita ambil dari request.header.host. Lalu kita logkan satu lagi, yaitu metode. Kita ambil request.method. Kalau udah, kita ketik server.listen. Kita masukin port 3000. Sininya localhost, hostname-nya. Lalu kita kasih console log. Console log. Listening on port 3000. Control save, lalu di terminalnya kita jalanin servernya. Oh maaf teman-teman, salah file, seharusnya kita not server. Kalau udah, langsung kita ke browser. Nah, di kan emang belum tampil karena kita belum mengirim, tapi di terminalnya ada request baru dari oleh klien. Nah, untuk pressing itu sendiri, kita tinggal ketikkan press
right? Lalu kita ketik H1, masukin HTML coding. Nah, sebelum kita ini seharusnya kita menambahin konten type-nya dulu. Karena browser tidak tahu nih jenis tipe data apa yang kita kirim ke klien, apakah tipe data itu HTML, JSON, ataupun yang lainnya. Nah, untuk settingnya kita ketik as header. Lalu ketik content type. Lalu di parameter kedua kita masukin tipe datanya itu tipe HTML. Teks HTML. Kalau udah kita jalanin lagi. Servernya itu node server. Lalu kita pergi ke browser kita. Nah, di sini sudah tampil dari hasil respon yang telah di-request oleh klien. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita punya file HTML terpisah seperti ini, dan kita ingin si respon ini ngambil dari file. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman belum buat file HTML-nya, pertama teman-teman buat folder view-nya, lalu setelah itu teman-teman bikin file indeksnya. Teman-teman masih ingat kan cara bikin HTML kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ketikkan H1 teman coding, lalu di bawahnya H2-nya belajar Node.js. Lalu kita save di server. Yang ini bisa kita komen. Lalu kita panggil REST. Bentar. Selanjutnya kita panggil modul fs dari Node.js. fs itu singkatan dari file system. Nah, dari fs ini kita bisa panggil function read file, lalu kita arahin ke halaman titik view /index.html. Lalu di sininya kita harus kasih callback, yaitu error dan data. Kasih arrow function. Di sini kita kasih if else. If jika error, maka return-nya console error.
Lalu di else-nya bakal mengembalikan dari data. Data ini didapat dari file dari index.html. Kalau udah kita Ctrl save, kita restart lagi servernya. Nah, di tampilan browser akan muncul hasil index.html, yaitu teman coding belajar Node.js. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari root. Root itu berfungsi untuk mengatur status aplikasi perbedaan. Ya, sebentar ya teman-teman, untuk Kak Fira lagi ada kendala di jaringan internet. Sebelumnya maaf ya teman-teman, ada kendala jaringan di saya. Saya izin share screen lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba pakai root. Di routing ini kita jadi pas kita rek URL lalu kita endpoint-nya slash doang, itu akan mengarahkan ke index.html. Lalu untuk case selanjutnya, kalau misalnya endpoint-nya slash about, akan mengarahkan ke halaman about. Begitupun juga selanjutnya. Dan default-nya nanti akan mengarahkan ke halaman 404.html. Langsung aja kita bikin variabel path yang akan mengarahkan ke folder view. Lalu kalau udah, kita panggil percabangan Swiftcase. Di sini key-nya kita masukin rec.url. Lalu case-nya kalau endpoint-nya slash doang akan mengarahin ke halaman path plus sama dengan index. Nah, jadi path-nya kan anggapnya kalau misalnya digabungin akan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita ke folder awal, terus kita akan masuk ke folder view, dan dari folder view kita akan mengambil file index.html. Nah, untuk case selanjutnya, kalau kita ke halaman about. Halaman about, endpoint-nya juga ganti. Lalu di sini kita arahin ke halaman about.html. Lalu default-nya akan mengarahkan ke halaman 404. Kalau udah, kita jalanin lagi servernya Node-app.
Maaf, seharusnya ngecat teman-teman. Nah, kan kalau localhost 3000 berarti akan mengarahkan ke halaman indeks. Lalu kalau misalnya kita tambahin /about akan, oh iya di sini. Di sini teman-teman pas as read file juga harus diubah ke pet. Soalnya nanti yang pet ini akan langsung ke arah ke Sweetcast. Kalau udah di control save, lalu kita restart servernya ulang, dan kita balik ke browser kita. Nah, secara langsung kalau /about akan mengarahin ke about.html. Lalu kalau misalnya kita ketik /kontak, akan ngarahin ke 404. Kenapa? Karena di sini kita tidak punya halaman kontak. Dan jadi kalau selain endpoint / doang sama /about, akan secara langsung ngarahin ke halaman 404. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kode status. Kode status ini berfungsi untuk menjelaskan jenis respon yang akan dikirim ke browser. Kalau misalnya browser menerima kode status 200, berarti tandanya oke. Lalu kalau misalnya si browser mendapat kode status 301, berarti halaman web telah dipindahkan secara permanen. Lalu untuk kode status 404, artinya halaman web tidak ditemukan. Untuk kode status 500 berarti artinya internal server error. Untuk rentang 100 biasanya kode status masih diproses oleh server. Dan kalau misalnya rentangnya di antara 200, itu artinya kodenya sukses. Di rentang 300, kode untuk redirect atau pengalihan ke halaman web lain. Untuk rentang di 400 artinya kode kesalahan di pengguna. Dan rentang di 500 artinya kode kesalahan dari server. Mungkin saya akan kasih referensi kode status. Dan teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Di website ini sudah dijelaskan semuanya dari kode 100, dan kode 100 itu ada 100 dan 101. Lalu di kalau misalnya HTTP-nya sukses di 200 ada banyak 200 sampai 206. Nah, kalau teman-teman ingin tahu detailnya, teman-teman bisa ngulik sendiri dari website ini. Nah, karena kita sudah mempelajari kode status, sekarang kita cobain tambahin kode statusnya di codingan kita yang tadi. Kalau misalnya status kodenya 200, berarti kan oke. Lalu di sini, di halaman about juga kita tambahin status kode 200. Dan kalau misalnya 404, berarti kan statusnya 404 yang artinya halaman itu tidak ditemukan. Nah, kalau sudah, teman-teman restart lagi servernya, not server. Lalu buka kembali browsernya. Nah, di sini kan kita nggak terlihat statusnya berapa. Nah, supaya bisa kelihatan statusnya berapa, teman-teman klik kanan lalu klik inspect. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke network, dan di sini sebelumnya kita refresh lagi. Nah, di sini akan terlihat kalau status yang kita akses sekarang adalah status 200. Kalau misalnya kita akses halaman kontak yang secara langsung
halamannya akan mengarahkan ke 404. Dan statusnya juga 404, yaitu artinya halaman website tidak ditemukan. Nah, selanjutnya, kan tadi kita belajarin tentang status kode 301. Kalau 301 kan kita akan redirect ke halaman yang sudah ada. Jadi di sini kita buat case baru. Kita buat endpoint kontak. Nah, kalau misalnya, karena kan halaman kontak kita belum bikin, jadi kita langsung aja halaman status kodenya 301 dan kita header location halaman about. Kalau udah kita restart kembali. About, maaf teman-teman, ada salah. Kita restart kembali ya. Pas kita restart kembali, bentar, ini ada error. Illegal. Kita kontrol save, location-nya huruf gede awalannya. Kita coba ini halaman indeks. Lalu kalau misalnya kita ngarahin ke halaman kontak, akan pending, lalu terus save header. Oh, jika teman-teman add plus sama dengan about. Oke, kita jalanin lagi servernya. Nah, kan kita redirect ke halaman about. Padahal ini halaman kontak kan isinya halaman about. Karena kita kasih status kodenya 301, yang artinya pengalihan halaman website, jadi secara langsung bakal ngarahin ke halaman about, walaupun kita awalnya ngetiknya kontak. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apakah sebelum lanjut materi ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut ke materi NPM. Kalau misalnya tidak ada yang ditanya, kita akan lanjut ke materi NPM atau Node Package Manager. Apa sih NPM itu? NPM adalah sebuah tempat yang dimana para programmer Node.js menyimpan modulnya. Jadi bisa diibaratkan seperti rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkarannya sudah ada. Lalu kita sebagai user tinggal hanya memakainya saja. Seperti kayak package ini, jadi modul-modulnya sudah dibikin oleh programmer. Nah, kalau kita misalnya membutuhkan, kita tinggal langsung install package tersebut di project atau folder yang sedang kita gunakan. Nah, teman-teman bisa langsung akses aja website NPM, itu npm
js.com. Di sini saya akan kasih linknya lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat about. Nah, npm ini adalah package manager untuk Node.js. Dan untuk selengkapnya, npm juga open source buat Node.js, buat front-end, mobile, dan robot routers. Jadi npm ini lengkap buat semuanya. Lalu di sini kita akan coba install salah satu package-nya yang bernama Nodemon. Nodemon ini sangat berguna banget untuk kita semua. Jadi ketika misalnya ada perubahan file atau edit file, secara langsung server akan otomatis terrestart ulang. Jadi kita tidak perlu lagi Ctrl C lalu kita restart server ulang secara manual. Nah, sebelum kita install Nodemon ini, kita perlu initial npm init untuk kita menginisialisasi di folder Node ini, di folder project kita. Sini kita ketik npm init. Sebelumnya kalau teman-teman ingin melihat apakah npm kita sudah terinstall atau belum, npm min p. Biasanya npm ini akan secara langsung terinstall berbarengan dengan Node.js. Ini hanya untuk memastikan apakah npm kita terinstall versi berapa. Nah, kalau udah, baru kita npm init. Nah, biasanya package name-nya secara default akan mengarahin ke folder kita namanya. Karena di sini saya folder day one, jadi langsung aja klik enter, versionnya enter, semuanya kita arahin ke default. Lalu kalau udah kita ketik yes, nah secara langsung akan terinstall package di sana. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal secara global maupun secara lokal. Kalau secara global itu secara langsung akan terinstall di sistem laptop kita. Nah, kalau secara lokal nanti hanya ada di project file itu tersebut. Jadi kalau misalnya teman punya project baru, jadi si package manager ini tidak akan terinstall juga di project teman yang lain. Nah, untuk secara global, kita akan mencoba install Nodemon. Caranya yaitu teman-teman tinggal copy yang ada di website npm. Kita copy, lalu kita ketikkan di terminal. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung mencobanya, ketik Nodemon serve. Nah, secara langsung akan server kita berjalan. Nah, ini kita ubah. Baik, teman-teman, kita break azan dulu sebentar ya.
Baik, teman-teman akan saya lanjutkan. Misal di sini saya akan merubah ini adalah halaman about teman coding. Kita save. Jadi kita tidak perlu lagi restart servernya secara langsung. Ini akan langsung berubah. Nah, jadi seperti ini. Itulah gunanya Notmon. Lalu kalau misalnya kita mau install package secara lokal, teman-teman sama aja seperti install Notmon, tapi di sini contohnya kita akan menginstal Lodash. Lodash itu seperti library JavaScript yang dapat membantu kita mengelola sebuah objek pada JavaScript termasuk array. Di sini kita install Lodash dan kita ketik npm i-lodash. Lalu kita ke terminal lagi. Ini servernya kita matiin dulu, lalu kita install. Lodash ini bisa berfungsi untuk mengambil array acak yang ada di dalam sini. Kalau misalnya sudah terinstall, secara langsung akan bertambah di dependencies package JSON kita. Sini Lodash-nya terinstall versi 4. Di sini kita panggil dulu si package Lodash-nya. Consodash. Misalnya Lodash. Kalau udah kita panggil, kita bikin variabel number, fungsinya Lodash get random 0 sampai akhirnya 20. Kalau udah kita console log number, kita save, lalu kita jalanin lagi Notmon-nya. Ketika kita akses halaman index.html, di sini akan menambahkan langsung akan console log number secara acak. Lalu kalau misalnya kita akses halaman about, di servernya akan memberikan angka 3. Baik teman-teman, apakah sampai materi ini ada yang mau ditanyakan? Saya ingatkan kembali, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi dan link survei untuk 19 sama 3 itu apakah ini tuh kita ngambil dari array-nya si random ini. Lodash itu kan bisa berisikan array atau objek. Nah, pas kita bikin
variabel number, terus kita ininya random, ini angka awalnya 0, lalu di angka akhirnya 20. Jadi pas kita konsolog, bakal muncul angka di antara 0 sampai 20 ini. Jadi seperti itu. Ini buat contoh aja ya teman-teman, kita buat package secara lokalnya. Untuk package-package lainnya, teman-teman bisa langsung cari aja di website NPM-nya kalau teman-teman mau lihat yang lebih. Selain itu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sama-sama. Apakah sudah cukup jelas untuk materi hari ini? Jika sudah cukup jelas dan tidak ada yang bertanya, saya tutup aja pertemuan kita hari ini. Sebelumnya teman-teman boleh on cam ya untuk dokumentasi kita. Untuk teman-teman dipersilakan untuk menyalakan videonya agar kita melakukan dokumentasi untuk kegiatan pada hari ini. Oke, ayo teman-teman bisa dinyalakan untuk videonya. Oke, oke deh. Untuk foto akan dibantu oleh Kak Vira. Oke, kita 1, 2, 3. Oke, jempol jempol. Ya, 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman yang udah mengikuti pertemuan pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan Kak Vira. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saja chat di grup atau bisa secara langsung. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.